Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolos tiarek TV yang berbahagia, terus pundi kabari sedaya bola? Mugi-mugi langkung sae. Alhamdulillah panggih malih nggih di program kesayangan kita Titian. Ada satu peristiwa agung dari sekian sirah nabawiyah. Saking agungnya Al-Quran itu memukadimai kisah ini itu dengan kata-kata subhana, sebagaimana yang tersebutkan di Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bolo pasti sudah bisa menebak peristiwa agung apa yang akan saya sajikan di episode kali ini. Ya, adalah Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Kapan sih peristiwa ini itu terjadi? Sesungguhnya dalam beberapa kitab sirah nabawiyah dan buku-buku sejarah terkait tanggal pasti terjadinya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu, ya, banyak angka di sana. Bahkan beberapa sejarawan itu tidak berani menuliskan tanggal pastinya. Hanya diperkirakan itu terjadi pokoknya di bulan Rajab dan di tahun ke-10 atau ke-11. Tahunnya juga pokoknya kisaran 10 atau ke-11 dari baginda Nabi sejak diutus. Jadi tahun ke-10 atau ke-11 kenabian itu peristiwa itu terjadi. Yang sebelumnya ada peristiwa Amul Huzn, di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersedih oleh sebab ditinggal sang istri Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha dan sang paman Bapak Abu Thalib. Dikisahkan dalam The Great Story of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karya Muhammad Hatta dan kawan-kawan. Kali ini malam itu, Isra Mi'raj itu malam hari, bro. Pada satu malam baginda Nabi itu kerawuhan malaikat Jibril. Tanpa sebelumnya ada sounding terlebih dahulu, tanpa sebelumnya ada janjian. Kalau WA bolo, ya saiki masuk malaikat ke WA-WAan. Artinya biasanya baginda itu kalau ada rencana bukan terkait wahyu ya, bukan terkait wahyu. Kalau wahyu itu pasti unpredictable. Baginda Nabi tidak bisa memutuskan janjian dengan Jibril. Kalau bisa turunnya wahyu itu pas saya nggak sibuk, nggak bisa. Kalau wahyu itu unpredictable, berdasar titah dari Allah. Sesibuk apapun baginda, dalam kondisi apapun, saat wahyu harus turun ya turun. Yang saya maksud di sini adalah dalam banyak hal baginda itu dalam beberapa hadis dikisahkan ya sering beliau itu berdialog dengan malaikat Jibril, bukan dalam rangka terkait wahyu. Karena memang malaikat Jibril itu kan partnernya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya jadi teringat dawuhnya Al-Mukarram,
Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, Gus Baha ya. Dalam satu momentum, dalam statement beliau kan dawuh begini, kalau memang berdakwah itu main tebas, tentu bermitra dengan malaikat Israel jauh lebih efektif daripada bermitra dengan malaikat Jibril. Kalau untuk kalau untuk menghapuskan kemaksiatan di bumi, maka bermitra dengan malaikat Israel jauh lebih efektif daripada bermitra dengan malaikat Jibril. Tapi nyatanya malaikat yang diberi titah oleh Allah untuk menjadi mitra para nabi dari baginda Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibrilnya yo partner, yo guru, yo konco curhat, semacam-macam. Nah, itu malaikat Jibril rawuh malam itu ke baginda di rumah pasnya. Baginda, loh ada Jibril? Oh enggak. Panjenengan silahkan saat ini juga bergegas menuju Masjidil Haram. Siap-siap panjenengan dan lakukan tawaf 7 kali di sana. Baginda Nabi lalu menyiapkan diri, mengondisikan diri, bergegas menuju Masjidil Haram, sekitar Ka'bah maksudnya. Dan Jibril sudah menanti di sana. Setelah baginda Nabi melakukan tawaf 7 putaran, apa yang terjadi berikutnya, Bolo? Jangan kemana-mana, tetap di Titian. Baik, Bolo. Kisah Al-Isra wal Mi'raj itu secara detail terekam di kitab hadis banyak. Baik itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Sunan Tirmidzi, Nasa'i. Semisal di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 3878 dan 3887, juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 162 dan 163. Itu ada detail peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Panjang hadisnya pun, karena memang hadis kisah. Datang di Masjidil Haram, dan disitulah baginda Nabi untuk yang kedua kalinya setelah beliau melakukan tawaf 7 putaran. Kemudian malaikat Jibril kembali membelah dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk yang kali kedua. Yang pertamanya kapan? Yang pertamanya kalau Bolo masih ingat, saat baginda usia kisaran 3 sampai 4 tahun, masih dalam asuhan Ibunda Halimah Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Itu yang pertama, baginda dibelah dadanya, kemudian dilakukan pembasuhan. Yang kedua adalah ketika hendak di Isra Mi'rajkan. Setelah itu semuanya selesai, mulailah diisrakan. Jadi gini, Bolo, Al-Isra wal Mi'raj itu kan terdiri dari 2 kata ya. Pertama Al-Isra, kemudian Al-Mi'raj. Al-Isra itu adalah proses baginda Nabi diperjalankan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Makkah, Saudi Arabia, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu Isra namanya ya. Jadi Isra itu dari dimensi dunia, masjid ke masjid, itu Isra. Mulailah diperjalankan baginda Nabi dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Jaraknya ribuan kilometer. Tapi baginda Nabi atas izin Allah hanya menempuhnya dalam sudah sampai. Sudah sampai di Al-Masjid Al-Aqsa di Palestina, dan baginda sudah disambut oleh seluruh arwah para nabi dan para rasul.
Mbok. Seluruh para nabi dan para rasul yang terdahulu sudah menyambut baginda di Al-Masjid Al-Aqsa. Kemudian baginda Nabi disumanggaaken oleh beliau-beliau para senior, para nabi dan para rasul untuk bertindak sebagai imam. Dan baginda Nabi melaksanakan salat 2 rakaat, bertindak sebagai imam, sebagai makmum adalah arwah para nabi dan para rasul. Dan malaikat Jibril juga makmum. Masya Allah. Itu kalau dalam fiqhus sirah ya, fiqhus sirahnya Dr. Ramadan Al-Buti, itu diantara isyarah dari Allah bahwa para nabi itu sudah mempersilahkan kepada baginda Nabi sebagai penutup para nabi dan para rasul, sebagai utusan yang paripurna untuk menjadi pemimpin. Artinya syariah-syariah yang pernah Allah berlakukan, Allah turunkan kepada nabi-nabi senior sebelum beliau, itu sudah terrevisi sejak diutusnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Setelah itu lanjut. Isra sudah selesai. Isra itu dari Masjidil Haram di Makkah terus ke Masjidil Aqsa di Palestina. The next adalah Mi'raj. Mi'raj itu baginda Nabi dinaikkan sampai batas level tertinggi, dimensi tertinggi makhluk itu bisa menjangkaunya. Kalau dalam fiqh sirahnya Profesor Ramadan Al-Buti, Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah, jadi Mi'raj itu jangan difahami, oh berarti yang maha kuasa itu ada di satu titik tertentu. Tidak. Mi'raj itu adalah baginda Nabi dinaikkan sampai dimensi tertinggi makhluk mampu menjangkau. Mulai ini dimi'rajkan, des, sampai ke dimensi langit pertama. Di dimensi langit pertama ini ternyata sekalipun malaikat Jibril dan baginda Nabi itu ya ada SOP-nya ternyata. Ada SOP-nya. Dibukakan dimensi langit pertama dan ada suara menyambut. Man hadza? Siapa ini? Ini mungkin proses sekarang itu proses identifikasi mungkin ya. Jadi langit pertama gerbangnya itu melakukan proses identifikasi. Man hadza? Sapa iki? Hadza Jibril, kata malaikat Jibril. Jibril, wa hadza Muhammad. Saya Jibril dan ini Muhammad. Kalau dengan Jibril sudah sering bolak-balik, jadi sudah familiar. Ketika ke baginda, suara itu bertanya, wa qad ursila ilaihi, apakah baginda Nabi mendapat titah? Dijawab sama malaikat Jibril, na'am, ya, sudah mendapat titah kok, sudah mendapat ACC kok. Baru suara langit itu, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a, welcome, selamat datang untuk baginda Nabi, dan sebaik-baik tempat adalah tempat yang dikunjungi oleh beliau. Terbuka dimensi langit pertama, sedes. Setelah terbuka bolok, baginda Nabi kemudian berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, berjumpa dengan sang ayah. Berjumpa dengan sang ayah baginda Nabi Adam langsung mengucapkan welcome. Marhaban bil ibni wan nabiyyis saleh. Selamat datang kepada putraku yang saleh dan kepada nabi yang saleh. Jadi itu ya, langit pertama baginda Nabi disambut oleh sang ayah Nabi Adam alaihissalam, mengucapkan salam, dibalas salam, disambut dengan welcome putraku yang saleh, welcome nabiku yang saleh.
Berikutnya lanjut nih mi'rajnya, seret ke dimensi langit kedua. Ketemu sapa maning kok nang kene. Sampai ke langit 7, jangan kemana-mana, boleh nggih? Tetap di Titian. Baik Bolo, kita lanjutkan kisahnya di program kesayangan kita Titian. Di langit pertama, baginda Nabi Muhammad SAW disambut oleh sang ayah, baginda Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lanjut diperjalankan, dimi'rajkan ke dimensi langit kedua. Beliau sama, ada proses identifikasi di sana. Identifikasi man hadza Jibril, ini Muhammad. Setelah terbuka dimensi langit kedua, baginda Nabi disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Beliau mengucapkan salam untuk baginda Nabi menjawab salam itu, dan kemudian marhaban bil akhis saleh wan nabiyyis saleh. Selamat datang kepada saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Lanjut dimi'rajkan ke dimensi langit ketiga, disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Lanjut dimi'rajkan ke langit keempat, disambut oleh Nabiullah Idris alaihissalam. Lanjut dimi'rajkan ke dimensi langit ke-5, baginda Nabi Muhammad SAW disambut oleh Nabi Harun alaihissalam. Lanjut dimi'rajkan ke dimensi langit ke-6, baginda Nabi disambut oleh Nabi Musa alaihissalam. Memang di dimensi langit ke-6 ini ada sedikit kisah dramatis di hadis tersebut. Setelah baginda Nabi Musa mengucapkan welcome, marhaban bil akhis saleh wan nabiyyis saleh. Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian Nabi Musa itu menangis. Kemudian ditanya, ma yubkika, apa yang membuat panjenengan menangis Nabi Musa? Nabi Musa lalu mengungkapkan, beliau ini, Muhammad ini adalah seseorang yang diutus jauh setelahku, tapi nanti di akhirat umatnya melebihi umatku yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut dari dimensi langit ke-6 dimi'rajkan lagi ke dimensi langit ke-7, baginda Nabi disambut oleh sang mbah buyut, yaitu baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Marhaban bil ibni saleh wan nabiyyis saleh. Selamat datang putra yang saleh dan nabi yang saleh. Dari sambutan-sambutan mulai langit ke-1 sampai ke-7, kata sambutan yang sama itu disampaikan oleh baginda Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Nabi Adam di dimensi langit pertama, Nabi Ibrahim di dimensi langit ke-7 dengan kata-kata marhaban bil ibni saleh wan nabiyyis saleh. Selamat datang putra yang saleh dan nabi yang saleh. Sementara di dimensi langit ke-2 sampai ke-6, kata sambutan dari para nabi adalah marhaban bil akhis saleh wan nabiyyis saleh. Selamat datang saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Dari dimensi langit ke-7 ini, terus baginda Nabi dimi'rajkan oleh Allah menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratul Muntaha dimi'rajkan terus sampai ke Al-Baitul Ma'mur. Dan disitulah baginda Nabi mendapatkan titah melaksanakan sholat, mendirikan sholat
sebanyak 50 waktu dalam 24 jam. Setelah menerima titah itu, baginda Nabi kembali turun di dimensi ke-7, ketemu baginda Nabi Ibrahim. Di dimensi ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, bima umirta, panjenengan mendapat titah apa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, umirtu bi khamsina salatan kulla yaum. Saya mendapat titah oleh Allah untuk menegakkan salat 50 waktu dalam 24 jam. Itu kemudian Nabi Musa memberikan pandangan. Farji ila rabbik fas'alhu takhfif. Kiranya panjenengan Nabi Muhammad berkenan kembali kepada Allah untuk memohon keringanan. Aku khawatir umatmu nanti itu keberatan. Istiqamah mendirikan salat 50 waktu dalam 24 jam. Baginda Nabi pun kembali menghadap Allah. Memohon at-takhfif, keringanan. Allah memberikan keringanan 5 waktu, jadi 45. Turun lagi, seret. Ketemu Nabi Musa lagi, disuruh lagi ke menghadap Allah. Dan baginda Nabi bolak-balik Mi'raj itu 9 kali, dan setiap beliau kembali menghadap Allah itu mendapat takhfif atau keringanan 5 waktu. 9 kali 5 total 45 waktu. Sehingga dari 50 waktu tersisa 5 waktu, dan 5 waktu inilah yang sampai kepada kita hari ini. Coba seandainya kita bayangkan Bolo ya, kalau betul yang ter-ACC, yang terwajibkan untuk kita adalah 50 waktu, kira-kira per 28 menit itu kita sudah harus sholat lagi. 28 menit sholat lagi. 28 menit sholat lagi. Inilah bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Meskipun yang ter-ACC sampai ke kita 5 waktu, nyatanya kisah 50 waktu itu termaktub dalam hadis-hadis sahih. Dan harusnya ini menjadi tadabbur untuk kita. Tadabburnya apa? Meskipun yang sampai ke kita ter-ACC 5 waktu, idealnya untuk mengingat Allah kita tidak hanya terbatas dengan 5 waktu tok. Idealnya mengingat Allah adalah tidak hanya ketika sholat, kapanpun, dimanapun. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Mengingat Allah itu ya kondisi berdiri, kondisi duduk, dan kondisi berbaring, di setiap kondisi. Harusnya, idealnya sebagai orang yang bertauhid la ilaha illallah, kita harus sesering mungkin mengingat Allah. Itu bolong nggih. Meskipun yang diwajibkan hanya 5, tapi pesan dari 50 waktu yang tersajikan di hadis, juga di Al-Quran, mengingat Allah harus sesering mungkin, harus sebanyak mungkin. Siapa yang mengingat akan diingat. Siapa yang memperhatikan akan diperhatikan. Ayo bolong nggih, latihan. Kalau tidak kita kondisikan diri, ya akan tak terkondisikan menjadi istiqomah. Moga-moga bermanfaat Bolo, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu mengingatnya.
Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV